So, I just fucking watched the Shin Ultraman. What? 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 Itulah reaksi aku. What? The best Ultraman movie yang pernah aku tonton dari masa aku kecil. Dari aku kecil. God damn. Aku jadi kayak orang gila. Ini literally aku baru balik, baru pulang. Terus langsung pengen ngerekam review for you guys. Untuk fucking fans Ultraman. God damn. Bagus sekali. One of the best freaking movie 2022. Pertama, ini bukan buat anak-anak. Bukan buat anak-anak. Kedua, Ultraman itu jahat. Ultraman is a villain. What? What? Dan film ini tuh tentang politik dan bisnis. Terus banyak banget metafornya, god damn. Gimana coba nggak keren? Iya, walaupun CGI-nya kayak game PS3 yang udah outdated, but it's so freaking cool, man. The plasma beam one kali, the I don't know what it's called, man. The saw one, and then the monster cut in half. And the fighting kali, I mean, berantemnya kurang. Oke, maksudnya kurang aksi seorang Ultraman itu kurang, tapi god damn bagus all rounded. Ada romance-nya, ada aksinya, ada pelajaran yang bisa diambil, ada mind blown yang baru aku tahu setelah nonton itu. Selama ini aku suka Ultraman, but I don't know about that. It's all about politics and business. It's all about politics and business, bro. What? I never know. Jadi di film ini lebih ditekankan sama SSSP, organisasi yang dibuat untuk ngebunuh kaiju, monster-monster yang bakal dilawan sama Ultraman gitu. Dan di sini, at the first time humanity sees Ultraman, the first time Ultraman appears in Japan. Can you imagine that? How freaking cool. So, the movie, all of it, it's all about how human lives, how we are so small in the universe, how it's all about politics and business. Politics in terms of multiverse and the whole galaxy and the whole universe. Fucking hell. And Ultraman, not Ultraman, the people on the planet of light, the species of Ultraman is evil. They're freaking evil. Golly. How? Jadi dari awal film aja udah ada foreshadow kalau ini tuh semua tentang politik dan bisnis. Again, I say that you need to highlight that. Pertama, gimana Jepang harus membeli peralatan atau enggak weapon untuk melawan kaiju kepada US, kepada negara lain. Terus Jepang dikambing hitamkan kayak gitu kan. Gara-gara kaiju mereka butuh power untuk melawan kaiju itu, jadi diuangkan sama negara lain. Terus setelah Jepang berhasil dengan adanya Ultraman, tiba-tiba negara lain tuh bukan mau mengkambing hitamkan, jadi malah mau kerjasama. Cuman gara-gara Ultraman mau ambil alih kekuatan Ultraman ini. Tapi dibalik itu semua, Ultraman is meant to kill humanity. Ultraman is meant to wipe humanity. What? Yes. Jadi alasan awal kenapa Ultraman melawan kaiju itu biar manusia melihat Ultraman sebagai God, sebagai makhluk yang luar biasa gitu, makhluk yang bisa menyelamatkan mereka. Dari situ, Ultraman itu adalah weapon yang digunakan untuk pada Council Universe atau enggak alien-alien itu untuk
memanfaatkan manusia. Nah, selain memanfaatkan manusia, ternyata manusia itu di universe Ultraman itu tuh basic makhluk hidup paling basic gitu. Jadi genetiknya itu bisa di otak-atik, jadi bisa dijadiin apapun. That is human. So, untuk masalah country semuanya udah selesai gara-gara kayak semuanya tiba-tiba mau kerja sama kayak gitulah gara-gara Ultraman. Tapi sekarang kita pindah ke antara humanity sama aliennya gitu, sama extraterrestrialnya. Dan di situ sebenarnya ekstraterestrial yang pertama datang ke bumi itu pengen menguasai bumi, itu pertama. Dan kita kira dia itu jahat, oke? Kita kira namanya lupa, Zabal entah siapa, Zabat atau siapa, kita kira itu dia itu jahat, tapi dia memang jahat. Jadi dia mengekspos nih, ceritanya mengekspos kalau Ultraman itu jahat gitu. Jadi memang Ultraman itu harus dihancurkan. Nah, tapi di situ kan kita sebagai penonton belum tahu. Jadi kita kayak, ih jahat nih alien penipu kayak gitu kan. Jadi ya udah Ultraman diselamatin, terus fucking that alien got fucking sliced in half in mid-air. Terus fightingnya kayak Superman bro. Gak main-main di gedung-gedung lagi. In the fucking sky. Di langit. Keren. Keren parah. Film Ultraman paling keren yang pernah ada. Terus setelah si Zabal itu mati, Ultraman itu jadi penyelamat manusia, balik lagi gitu kan. Terus tiba-tiba ada alien yang datang ini salah satu ketua Council of the Universe. Nah, dia itu mau memberikan kekuatan Ultraman kepada manusia biar Ultraman itu gak dibutuhkan gitu, jadi Ultraman tuh kayak presentasi lah gitu, kayak ini loh, bisa kayak loh, kayak orang yang pakai demonstrasi gitu, ini teknologi kami, jadi gitu. Jadi manusia itu dikambing hitamkan lagi di sini, seluruh umat manusia dikambing hitamkan sama si Council of Universe ini gitu, gara-gara sebenarnya manusia itu udah dikodratkan untuk nggak berkembang gitu, because human is the most basic species, not worth anything, so they just gonna utilize that, nobody wants it gitu. Terus manusia itu dimanfaatkan nih, ada kayak power stone gitulah, kayak batu yang diciptain untuk bisa membuat manusia punya kekuatan Ultraman gitu. Nah, di situ sebenarnya manusia mau diutilize jadi weapon, manusianya. Semua umat manusia diutilize jadi weapon, di wiped out humanity and change them into a freaking weapon of the universe. Because they're so good, because we're the basic, human is the basic genetically engineered, so bisa diubah jadi apa aja, jadi weapon kayak gitu, itu manusia. Terus tahu akhirnya Ultraman yang kita tokoh utama ini tahu, kayak jadi Ultraman tokoh utama kita tuh awalnya cuman jadi puppet gitu, jadi untuk demonstrasi, tapi akhirnya gara-gara dia merge sama human, dia jadi paham umat manusia, jadi dia memahami umat manusia kayak gitu kan. Terus dia rebel sama Council of the Universe, jadi berantem kan Council of the Universe sama the Ultraman gitu. Habis they're fighting in the industrial park and the explosion, and they exchange the Omega beam, I don't know what it's called, the Spacium beam, Spacium beam, so flipping cool. But tapi di situ diinterupsi sama sesuatu gitu. Nah, diinterupsi sama sesuatu itu, terus si yang Council of Universe itu mundur. Ya udahlah, gimana lagi, terserah Ultraman-nya gimana. Udah tiba-tiba mundur. Nah, kita penonton nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mundur kayak gitu. Terus ternyata Ultraman, spesies Ultraman takes in charge now. Jadi
Ultraman yang kita routing itu, Rogue, dia memberontak ternyata untuk apa sih namanya, si spesies Planet of the Light, planet cahaya, spesies Ultraman itu, dia pengen hancurin umat manusia biar nggak dijadiin weapon gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi Ultraman itu didatangkan ke bumi untuk menghancurkan umat manusia biar Council of the Universe itu tuh gak mengambil alih manusia sebagai weapon gitu. Tuh rumit. How the fuck this is a kids movie, bro? So fucking awesome. Terus jadi si apa sih namanya, si Ultraman yang diutus oleh Planet of the Light, bukan Ultraman, namanya itu shit, I forgot his name. Golden, we call it Golden because he has a golden body. So Golden said that humanity needs to wipe out no matter what. Jadi mau Ultraman bilang apapun, tapi yang Golden ini bilang enggak. Pokoknya dari Planet of the Light mau manusia hancur. Enggak ada spesies manusia hilang dari universe itu karena mereka terlalu berbahaya katanya gitu kan. Terus Ultraman gak mau because he understand human now, understand the beauty of not perfect, dia understand the simplicity of human life. Dia mencintai manusia sekarang. How cool is that? Jadi dia memberontak kepada Planet of the Light. Ini Ultraman OG. Gak ada Ultraman Dyna, gak ada Ultraman Cosmos, gak ada Ultraman 3. This is Ultraman OG. Ultraman. The Ultraman. How freaking cool is the story, huh? Terus, nih ya, gara-gara Ultraman memberontak, dikirimlah alat penghancur bumi namanya Zeton. Bukan Shaiton, but it's Zeton, man. Kalau kalian fans Ultraman, kalian tahu siapa Zeton. Dia monster yang paling kuat untuk dihadapi Ultraman. Tapi ternyata Planet of the Lights made him to kill Ultraman, to kill humanity. Jadi Ultraman berusaha mengalahkan Zeton, but he lost, bruv. He lost. This is where the story gets interesting. Jadi Ultraman itu, dia selain Ultraman, dia merging sama orang jenius gitu, kayak manusia jenius gitu. Nah, manusia jenius ini salah satu anggota SSSP. Dia tuh orang udah mati karena menyelamatin anak kecil. Jadi gara-gara Ultraman kayak menghormati itu, jadi kayak anak kecil tuh mati gara-gara Ultraman, bayangin. No. Bukan anak kecilnya. Anak kecil tuh hampir mati kalau nggak diselamatin sama manusia tokoh utamanya ini. Terus Ultraman nggak sengaja ngebunuh. Ya bukan nggak sengaja juga sih. Ya harusnya sengaja. Jadi dia landing gitu, boom, landing ke bumi kayak gitu. Like he lands that not like a Ultraman we knew. Like he lands like a bullet. So of course human will die surrounding it. And the tokoh utama died at that time. He died because of saving that little kid. Jadi Ultraman milih dia gitu. Gara-gara di saat itu udah mati, jadi dia nge-merging gitu untuk kamuflase sebenarnya. Cuman gara-gara manusianya itu penuh hope, kebaikannya besar, jadi Ultraman itu terpengaruh, si Ultraman yang kita ikutin itu. Padahal dia kan awalnya mau membunuh manusia gitu. Terus ternyata si tokoh utamanya itu, consciousness si tokoh utama yang mati tadi itu masih nyangkut. Jadi dia ngasih tahu teman-temannya kalau ada formula yang bisa ngehancurin Zeton gitu. Dan formula itu dipakai, akhirnya Ultraman pakai formula itu, kayak pakai teknologinya atau gimana lah, pakai plannya untuk ngancurin Zeton. He went to the fifth dimension, bro. Is this fucking Interstellar? No, it's Ultraman. God damn, ini Ultraman.
Dia sampai masuk black hole, coba bayangin. Terus gara-gara di situ si Ultraman-nya, Lipion atau siapa gitu, nama Ultraman yang kita ikutin tuh namanya Lipion kalau nggak salah. Terus dia memilih gitu antara oke lah si Gold ini datang kan, si Gold ini oke lah kau you have a point gitu, jadi gimana kalau kita bawa ke Council of Planet of the Light, council the best council in the universe gitu, gimana kalau kayak gitu. Tapi Ultraman yang ini nggak mau. Dengan kayak gitu dia membunuh manusia yang ada di dalam dirinya, si tokoh utama yang mati tadi itu kan, dia sebenarnya belum mati gitu, because of that. Terus akhirnya si Ultraman ini milih bunuh diri biar si manusianya itu hidup. Nah, atas dasar dia bunuh diri, jadi semua alien, all of the alien in the Council of the Universe attacking Earth. That's why a lot of kaiju appeared. In Earth. And gara-gara pemberontakan si Ultraman ini terkenal di Planet of the Light, terjadi pemberontakan juga di sana. Makanya terbentuklah Ultraman Dyna, Ultraman 3. Karena mereka salah satu pemberontak yang mau membantu manusia. That's all, man. The best Ultraman movie I've ever watched since I was a kid. How awesome is that? I rate it 8 out of 10. So freaking cool. Go watch it. God damn it. If you are Ultraman fans, go watch it, please. One of the best. The style, the retro style, the old camera, the movement of the camera, the cinematic. It's so different from other movies. That's what I like, man. It's so good. That's all from me. Ciao.